Saudara-saudari, para adorator yang terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus dalam keheningan ini, mari kita kembali mendengarkan suara kasih-Nya. Diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari, orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam. Mereka mengajukan pertanyaan tentang kebangkitan orang mati yang seringkali diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan itu dapat dijawab oleh Yesus dan orang-orang Saduki tidak berani lagi mengajukan pertanyaan kepadanya. Setelah mendengar hal itu, orang-orang Farisi pun berkumpul. Seorang ahli Taurat dari antara orang-orang Farisi itu mengajukan pertanyaan kepada Yesus untuk mencobainya. Mereka bertanya, Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sekalipun diajukan untuk mencobai, pertanyaan ini tidak berasa sebagai pencobaan. Pertanyaan ini lebih berasa sebagai pertanyaan yang umum, karena para rabi biasa mendiskusikan perbedaan bobot berbagai perintah dalam Taurat. Dari sekian banyak perintah itu, Yesus diminta untuk menunjukkan mana yang terutama, yang lebih penting dari perintah-perintah lain. Menanggapi pertanyaan itu, Yesus menyatakan bahwa ada dua perintah yang paling utama. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus menyebutnya sebagai perintah yang terutama dan yang pertama. Kalau perintah ini dibaca dalam konteksnya, dalam Ulangan bab 6 ayat 1-25, menjadi jelas bahwa mengasihi Allah itu berarti selalu mengingat kebaikan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Mengasihi Allah itu juga dilakukan dengan melakukan apa yang benar dan baik dalam pandangannya, sebagaimana telah terungkap di dalam rangkaian perintah yang disampaikannya. Kasih kepada Allah bukanlah soal perasaan yang muncul secara spontan, tetapi juga merupakan komitmen untuk mewujudkannya dalam tindakan. Karena itu, untuk dapat mengasihi Allah, orang harus mempergunakan segala kemampuan untuk beribadah dan untuk melakukan yang diperintahkan Allah. Hati adalah bagian terdalam dari pribadi manusia. Dari hatilah mengalir semua keputusan dan tindakan manusia. Jiwa, menerjemahkan jiwa, merupakan keseluruhan diri pribadi yang hidup. Yesus pernah menyatakan bahwa kita harus memberikan jiwa demi Dia. Dan Dia sendiri menyerahkan jiwanya demi kepentingan kita. Supaya dapat melakukan kehendak Allah dengan benar, manusia perlu mempergunakan akal budinya untuk mengambil pertimbangan dan keputusan yang tepat. Kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menyatakan bahwa perintah yang kedua ini sama dengan yang pertama.
Yesus mengutip perintah ini dari kitab Imamat. Menurut konteksnya perintah ini berkaitan dengan perintah untuk menjadi kudus. Imamat 19 ayat 1-37. Kekudusan yang dimaksud berkaitan dengan kekudusan moral, yaitu tentang bagaimana harus bersikap dan bertindak terhadap sesama. Yesus menjelaskan bahwa semua menyangkut manusia. Maka ungkapan seperti dirimu sendiri berarti memberikan yang terbaik kepada sesama, seperti memberikan yang terbaik kepada diri sendiri. Pada akhir jawabannya, Yesus menyatakan bahwa pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum inilah para adorator yang terkasih, orang yang mengasihi sesama itu memikirkan kebaikan orang yang dikasihinya, yakni bagaimana orang itu menjadi benar dan berbahagia. Karena mengasihi manusia, Allah menghendaki manusia hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang abadi di surga. Supaya tujuan ini dapat terlaksana, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dan membawa mereka ke dalam kehidupan abadi itu. Kasih Allah kepada manusia itulah yang harus menjadi teladan bagi para pengikut Kristus dalam mengasihi sesama. Rela berkorban semata-mata agar orang yang dikasihinya itu menjalani kehidupan secara benar dan mengalami kebahagiaan. Hal ini dilakukan secara konkret dalam tindakan. Misalnya dengan memberikan bantuan, mendengarkan keluhan, memberikan nasihat, mendoakan, dan lain sebagainya. Kasih kepada sesama tidak terbatas pada orang tertentu. Orang yang memiliki kasih itu tidak akan memilih orang yang disukai atau dikasihi. Orang yang sombong, suka iri hati, dan membenci pun termasuk sesama yang harus dikasihi. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Kasih itu tidak mengenal batas, waktu, dan tempat. Kasih kepada Allah terungkap dalam setiap saat dan dimanapun orang berada. Kasih kepada Allah itu tampak dalam setiap sikap, perilaku, dan tutur kata. Orang yang mengasihi Allah mengungkapkannya dengan memikirkan kehendak Allah dan melakukan apapun yang dikehendakinya. Kehendak Allah yang utama adalah supaya manusia mengasihi sesama. Karena itu, orang yang mengasihi Allah mengungkapkan kasih kepada Allah dengan mengasihi sesama. Selain itu, kasih kepada Allah juga diwujudkan dengan menjalin relasi dengan Allah dalam doa dan usaha untuk melawan dosa. Allah telah memberikan kepada kita semua yang kita perlukan untuk hidup, yakni jiwa, hati, dan akal budi. Semua itu harus digunakan untuk mengasihi Allah, yakni untuk mengasihi sesama, membina relasi dengan Allah, dan melawan kecenderungan untuk berdosa. Para adorator yang terkasih, dengan ketekunan untuk terus beradorasi, untuk terus berdoa, menyembah, mengucap syukur kepada Allah, kiranya ini merupakan ungkapan kasih kepada Allah, dan lewat itu kita semakin memperoleh kekuatan untuk mengasihi sesama kita. Marilah kita wujudkan dan kita terus bertekun
di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama, supaya melalui itu kita sungguh-sungguh semakin hidup dalam hadirat-Nya. Berkat Allah tercurah atas kita semua. Amin.